setelah 5 jam ini berhasil turun. Dan di video kali ini seperti biasa saya trading menggunakan strategi price action ya, dengan beberapa pertimbangan. Dan ini profit sekitar 1 juta lah kurang lebih. Kesimpulannya seperti ini adalah teknik. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia, dan di broker XM itu ada banyak promosinya sobat semuanya. Salah satunya sangat menguntungkan untuk teman-teman yang pengen menggunakan AI atau robot. Jadi ada gratis layanan VPS teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah berlangganan VPS dimanapun, nanti bisa menggunakan VPS langsung dari broker XM seperti itu. Diakses secara mudah dari tempat Anda, ideal untuk penggunaan AI, dan tersedia 24 jam dalam seminggu. Nah, untuk informasi selengkapnya, nanti teman-teman bisa cek aja ya link yang ada di deskripsi video untuk panduan selengkapnya. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Di video ini saya mau trading sambil sharing-sharing ke teman-teman. Saya masuk di GBP USD, ini time frame D1. Nah, di sini ada sinyal sell muncul teman-teman. Tahu dari mana sinyal sell? Ini ada sebuah candlestick di D1 yang atas bawahnya tuh sumbunya sama. Ini bisa diartikan sebagai doji ya, atau apalah itu namanya terserah. Yang jelas ya, sehari kemarin itu cenderung sideways ini teman-teman, kalau ujung-ujungnya hampir sama. Jadi dia turun, naik, turun lagi kayak gitu. Yang akhirnya dia berhenti di tengah ya, dalam 1 hari kemarin. Nah, hari ini ternyata dominan jual. Jadi setelah candle ini ada penurunan, ini adalah sinyal sell. Kalau setelah ini ada kenaikan di atas ini ada sinyal buy. Seperti itu. Nah, sekarang sinyal sell-nya tuh aktif. Ini yang pertama ya, dari segi candlestick. Jadi untuk teknik tradingnya, seperti biasa saya akan menggunakan candlestick, kemudian supply demand super resisten, kemudian trendline. Nah, dari segi supply demand-nya teman-teman, sebenarnya sekarang itu juga masuk di tren lagi turun ya. Setelah kemarin dia apa itu namanya? Nguji resisten terakhir di sini ya. Sini gagal, reject. Kemudian di sini juga ada resisten lagi, sempat ke break ya, ke break cuman di sini sempat ke break tapi reject di sini, yang artinya dia sebenarnya sempat jalan naik. Kita artikan trennya ya. Sempat jalan naik, reject. Meskipun bentuknya enggak ini ya, enggak beraturan ya, tapi kita harus ngertiin teman. Sempat jalan naik, reject dari sini, dan dia sekarang jalan turun. Kesimpulannya adalah seperti itu teman-teman. Nah, dari segi trendline-nya dapat, kemudian dari segi candlestick-nya dapat. D1-nya sinyal sell, H4-nya juga sinyal sell. Jadi di sini ada sebuah palu madep ke atas, sebelahnya dibuka turun, ini juga sinyal sell. H1-nya juga sinyal sell sama. Jadi D1, H4, H1 candlestick-nya tuh sinyal sell semua. Dan dari posisi trennya memang dia jalan turun ya setelah dia reject dari arah sini. Ya, sempat nyentuh nguji ya, naik, gagal, dia berubah turun lagi arahnya. Nah, untuk SL-nya ini mudah, taruh sini aja. Karena ini resisten terakhir ya, supply terakhirnya dari sini. Kalau dia ngerangsak naik ke atas ya udah, batasannya segini aja. 125,756. 125,756. Oke, di daerah situ. Pas ini teman-teman. Oke ya, saya skip dulu teman-teman. Ini adalah perpaduan teknik seperti biasanya, memperhatikan candlestick, supply demand, super resisten, sama trendline ya. Ini adalah hari Rabu jam 11 siang teman-teman. Oke teman-teman semuanya, ini adalah jam 5.40 teman-teman, atau sekitar jam 6 sore, 6 kurang seperempat lah, anggap aja seperti itu. Dan ini berhasil turun ya, sekitar 5 jam teman-teman. Jadi setelah 5 jam ini berhasil turun. Dan di video kali ini seperti biasa saya trading menggunakan strategi price action ya, dengan beberapa pertimbangan. Dan ini profit sekitar 1 juta lah kurang lebih. Kesimpulannya seperti ini adalah teknik trading yang paling basic ya, yang paling basic, yang paling dasar dari semua analisa teknikal. Sebenarnya ada di sini. Yang pertama yang saya bahas tadi itu soal support resisten. Pasti ada yang bilang, wah belajar banyak-banyak ujung-ujungnya support resisten juga gitu. Ya emang dasarnya trading kan support resisten dulu bro. Nah di sini ya, di sini kenapa saya sell, pertimbangannya dia reject dari resisten yang ini. Setelah reject berarti ada kemungkinan bahwa tren itu jadi turun. Yang kedua dari candlestick, jadi support resisten, supply demand, dan candlestick pattern itu perlu diperhatikan. Candlesticknya ya setelah dia bentuk doji, anggap aja doji ya, salah nama juga biarin. Ini ada palu di tengah, atas bawah sama bodinya, dan ini dominan dijual tadi setelah itu. Ini dari D1-nya. Nah, jadi di D1-nya itu muncul sinyal sell di sini sebelahnya. Kemudian di H4-nya juga tadi muncul sinyal sell. Setelah di sini ada
jenis hammer ya, jenis hammer, sebelahnya dibuka turun, hammer lagi ternyata dibuka turun lagi. Nah, ini sinyal selnya cukup kuat teman-teman, di bagian sini teman-teman. Jadi, kemarin ada yang nanya soal, "Bang, konfirmasi itu apa aja sih?" Konfirmasi itu ya candlestick, Bro. Kalau pemahaman saya sejauh ini itu. Jadi support resisten itu untuk mengetahui high dan low-nya market, support resisten, supply demand, kemudian trendline itu untuk mengetahui high dan low, apakah ini harganya tinggi, apakah ini harganya rendah. Nah, kita tambahin candlestick, pola-pola candlestick untuk konfirmasi apakah ini waktunya buy atau sell, seperti itu. Dan nanti ke depannya saya sering praktek pakai cara ini juga karena memang udah terbukti profitable. Kalau udah terbukti profitable ya udah gitu. Tapi teman-teman kalau mau pakai ilmu candlestick seperti yang sering saya praktekin ya, jangan pakai candlestick kecil untuk scalping dengan ilmu ini karena nggak bakalan valid. Beneran. Candlestick kecil tuh kayak apa ya namanya, nggak bakalan valid. Ya kadang-kadang valid cuman banyak nipunya gitu. Kadang-kadang kayak gini nih. Ya kalau pas ini sih bener ya, ada hammer sebelahnya dibuka naik ini bener. Tapi kadang-kadang kalau teman-teman pakai ini M5 ini, kalau pakai M5 kelihatannya hammer naik, Anda buy di sini tahu-tahu turun lagi kayak gitu bisa, kurang kuat gitu. Beda cerita dengan H4, D1 kayak gitu. Candlestick-nya tuh biasanya cukup kuat. Ya ada kemungkinan untuk invalid tetap ada, kemungkinan untuk gagal tetap ada, cuman lebih kuat candlestick yang time frame gede kayak gitu untuk menggunakan pola-pola candlestick. Nah, tadi untuk stop loss-nya itu ada di atas sini, teman-teman. Cuman saya geser dikit di sini karena memang ini ada supply yang baru. Nah, ini supply ya di sini ada supply. Jadi kalau misalkan naik nih ya, misalkan naik ini kebongkar ya, udah gitu. Ini cukup bahaya untuk kenaikannya. Nah, supply yang selanjutnya ada di sini. Kalau saya nandain supply itu di ujung support resisten sama area terdekatnya, teman-teman. Jadi saya nggak pernah kayak di titik itu gitu nggak pernah. Jadi lebih ke area situ gitu. Teman-teman seperti itu. Oke ya, sekian ya sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Dan dari D1, W1 ini, W1-nya kalau seperti ini, coba kita cek. Wih, ini sinyal selnya aktif banget teman-teman untuk W1-nya. Beneran ini harusnya di hold dulu sih. Aduh, ini sinyal selnya aktif banget ini. Dari W1 ya, W1 sebelumnya begini, bearish. Ini sudah koreksi, sudah selesai. Ini hari Rabu kebetulan. Senin Selasa dia koreksi naik, Rabunya udah mulai turun lagi. Udah mulai apa ya namanya? Forward dari candlestick W1 yang minggu kemarin. Ini sinyal selnya aktif banget sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena saya memang tradingnya harian, ya udah karena hari ini udah dapat, udah aja. Karena sesuai dengan pengalaman teman-teman, kadang-kadang kalau hari ini dapat terus merasa kurang gitu, yang belakang tuh biasanya minus. Yang awal-awal kayak gini ya dapat ini kan dapat 1.000.000 nih. Nanti nggak tahu kenapa gitu. Kalau saya pengalaman saya dulu ya, kalau ini profit nih udah disimpan, kalau trading lagi di hari yang sama biasanya nggak tahu kenapa ya. Apakah itu sebuah apa ya namanya? Bisa dibilang nggak pasti yang enggak, cuman kenyataannya seperti itu gitu. Ini kan sekarang profit nih teman-teman. Coba kalau saya trading lagi, analisa lagi, itu seringnya tuh yang kedua, ketiga ini bahaya gitu. Bisa bisa SL kayak gitu. Jadi saya mendingan belajar dari pengalaman itu gitu. Kalau setiap kali profit saya berhenti dulu. Berhenti nanti besok lagi tradingnya kayak gitu. Kecuali ini kan sore, jam 6 sore. Kecuali TP-nya pagi. Nah, TP-nya pagi, nanti sore masuk lagi nggak apa-apa. Tapi kalau TP udah sore kayak gini atau malam, saya biasanya nggak bakalan masuk lagi teman-teman, karena udah nggak enak itu di situ. Biasanya besok lagi gitu nyari momentum lagi. Kalau memang ada momentum ya udah ambil, kalau nggak ada ya udah nggak usah trading kayak gitu. Oke ya teman-teman, sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Dan kalau teman-teman nyari teknik yang macam-macam mungkin di channel ini nggak bakal didapetin karena saya juga males pakai teknik yang neko-neko. Intinya ada 3 itu yang bakalan saya sering praktekin di channel ini. Pertama soal trendline atau market struktur, yang kedua soal support resisten dan supply demand, yang ketiga ditambah konfirmasi candlestick-nya kayak gitu. Oke ya, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.